Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Sahil Fitri dengan NIM 23020200015. Saya mahasiswa Universitas Bumi Gora, program studi S1 Farmasi. Pada video kali ini, saya akan membahas secara mendalam salah satu agen terapeutik yang sangat unik karena kemampuannya yang bekerja pada dua ranah sekaligus, yaitu pada kesehatan mental dan nyeri kronis. Obat tersebut adalah duloxetine. Duloxetine merupakan salah satu obat golongan SNRI. Berbeda dengan SSRI yang hanya berfokus pada serotonin, duloxetine memberikan spektrum efek yang lebih luas. Kenapa ini penting? Karena kita akan melihat bagaimana modulasi dua neurotransmitter ini menjadikannya pilihan utama tidak hanya untuk depresi, tetapi juga untuk nyeri neuropatik, perifer diabetik, hingga fibromyalgia. Duloxetine membantu memperbaiki suasana hati dan regulasi emosi. Namun, keunikan duloxetine ini terletak pada penghambatan reuptake norepinefrin. Peningkatan norepinefrin di jalur descendant, penghambat nyeri di sumsum tulang belakang, adalah kunci mengapa obat ini efektif sebagai analgesik. Jalur descendant yang seharusnya menekan sinyal nyeri tidak berfungsi secara optimal. Duloxetine memperkuat jalur ini sehingga sinyal nyeri yang sampai ke otak berkurang. Inilah mengapa duloxetine ini disebut sebagai antidepresan dengan kekuatan ganda. Mari kita bicara angka dan prosesnya di dalam tubuh. Satu hal penting bagi praktisi, absorpsi obat ini tertunda sekitar 2 jam setelah diminum, mencapai konsentrasi puncak sekitar 6 jam. Obat ini terikat kuat pada protein plasma. Metabolisme utamanya terjadi di hati pada enzim sitokrom P450. Spesifiknya CYP2D6 dan CYP1A2. Hal ini sangat krusial karena kita harus waspada pada pasien dengan gangguan fungsi hati atau mereka yang mengkonsumsi enzim inhibitor tersebut. Waktu paruh eliminasi duloxetine adalah sekitar 12 jam, yang memungkinkan pemberian 1 kali dalam sehari untuk sebagian besar pasien. Duloxetine memiliki indikasi yang disetujui oleh FDA cukup luas. Mari kita rinci satu persatu. Yang pertama, Major Depressive Disorder. Dosis awal biasanya 40-60 mg per hari. Yang kedua, Generalized Anxiety Disorder, efektif untuk manajemen kecemasan kronis. Yang ketiga adalah DPNP. Ini adalah penggunaan unggulan duloxetine untuk mengatasi nyeri saraf pada penderita diabetes. Tidak ada obat yang tanpa risiko. Efek samping obat ini yang sering dilaporkan pasien adalah mual. Kabar baiknya, mual ini biasanya hanya bersifat sementara dan akan berkurang setelah 1-3 minggu penggunaan. Efek sampingnya meliputi mulut kering, mengantuk, kelelahan, dan sembelit. Namun, kita harus sangat waspada pada efek samping yang lebih serius. Contohnya, peningkatan tekanan darah. Karena efek norepinefrin, tekanan darah pasien harus dipantau secara rutin. Kedua, hepatotoksisitas. Duloxetine tidak boleh diberikan pada pasien yang mengidap penyakit hati kronis. Yang ketiga, risiko bunuh diri. Sama seperti antidepresan lainnya, terutama pada pasien usia muda. Poin penting dalam praktik klinis adalah interaksi obat. Karena duloxetine dimetabolisme oleh CYP2D6, penggunaan obat secara bersamaan dengan obat paroxetine dan quinidin meningkatkan kadar duloxetine dalam darah secara signifikan.